风雨花海的厮磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。水如你的梦寐，我的敬畏，举动轻一回，天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪，心之内，总有那份情如流水长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦寐，你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，可有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。民俗，民俗，民俗，民俗！Tuanku Bridget, di sini berbahaya, jangan kemari. Minsu! Baik-baik saja. Kenapa kamu mengorbankan dirimu? Wajahmu sangat mirip dengan ibumu saat masih muda. Ibu? Kamu kenal dengan ibuku? Bukankah kau memiliki sebuah sirip naga? Kamu... Bagaimana kamu tahu? Tentu saja tahu. Waktu kau 6 tahun, kau bertemu dengan monster api dan hampir terluka karenanya. Akulah yang menolongmu dan memberimu sirip naga. Sejak saat itu, setiap kali aku bersedih, selalu ada yang menolongku. Sirip naga itu juga akan bereaksi. Itu adalah kamu. Kamu yang diam-diam melindungiku, menjagaku sampai besar. Kalau begitu, siapa kamu sebenarnya?
Aku adalah ayahmu. Apa ini? Ayah, tidak mungkin. Tidak ada yang pernah mengatakan padaku. Kamu dan ibuku, kalian juga. Selama ini, ibumu tidak bisa menerima kekejaman Tuhan Iblis. Dia keluar dari suku Iblis dan bertemu dengan kami, menyamarkan nama sampai di Nanhuang. Kemudian lahirlah kau. Kamu sungguh ayahku. Kaisar. Akhirnya aku bisa bertemu Kaisar sebelum aku mati. Tidak perlu terlalu sopan. Bagaimana kau bisa terluka separah ini? Tidak perlu mengkhawatirkan luka aku, Kaisar. Kaisar, ini adalah anak saya, Jiheng. Kau bertahan di sini dan tidak ingin pergi? Itu karena dia, kan? Semua adalah salah saya. Benar, saya demi menolong Minsu. Dia jadi terluka seperti ini. Dia seperti ini karena telah menolong saya. Kaisar, tolonglah dia. Anda pasti punya cara untuk menolongnya, kan? Terlambat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kaisar, ada hal yang ingin saya mohon pada Kaisar. Katakan. Anak saya, Jiheng, di dalam tubuhnya ada racun Ciusue. Saya tidak bisa menjaganya. Bolehkah saya menyerahkannya pada Kaisar? Mohon jaga anakku, Kaisar. Tenang saja, aku akan menjaganya. Memikirkan cara menyembuhkan racun. Tidak, aku akan membencimu. Ayah tidak boleh pergi, aku akan membencimu. Aku tidak, Ayah. Ayah! Ayah! Rubah kecil dari mana ini? Hah? Kau datang dari mana? Sembilan. Yang mulia kecil? Mengapa kau jadi rubah seperti ini? Mana sihirnya? Mana sihirnya? Mana?
hamil anak kaisar. Kenapa ini? Sudah tertipu, yang mulia kecilku. Jika cium saja sudah bisa hamil Xiao Donghua, aku bisa langsung melahirkan 2 Xiao Ximing. Ayo. Sudah datang, jangan pergi lagi ya. Katakan dengan jelas bagaimana kau berubah menjadi seperti ini. Ayo, tulis. Ayo. Tulis. Ayah. Jinghe berterima kasih pada Kaisar. Racun Chiusui belum hilang total. Masih perlu diobati dengan baik. Minsu. Kaisar, bagaimana dengan Minsu? Dia baik-baik saja. Kaisar, saya ingin memohon sesuatu. Kakak saya, Su Yang kakak saya, dia pasti tidak akan mengampuni Minsu. Saya mohon kepada Kaisar. Apakah Kaisar bisa membantu? Kami dari kecil selalu bersama. Saat kecil, kakak saya tidak membiarkan saya dekat dengan orang lain. Hanya Minsu yang menemani saya, menjaga saya dengan baik. Pernikahan yang diinginkan kakak saya bukanlah keinginan saya. Tapi dia... Kaisar, seumur hidup ini, saya hanya akan menikah dengan Minsu. Mohon Kaisar merestuinya. Kaisar sangat meremehkanku. Bagaimana mungkin batasan kecil ini bisa menahanku? Lapor Tuan Iblis, Tuan Putri sudah kembali. Di mana Tuan Putri? Ada di luar istana, juga Kaisar Donghua. Kaisar? Donghua, bagaimana adikku bisa terluka? Dia terkena racun Chiusui. Chiusui. Kaisar, kau telah menolong Hangar. Dia selamat. Kami semua sangat berterima kasih. Racun di tubuh Jiheng belum hilang sepenuhnya. Masih perlu pengobatan. Benar kata Kaisar. Ada yang ingin kutanyakan, Kaisar. Di daerah gunung dan air jernih itu, sebenarnya apa yang terjadi di antara Eng Er dan Kaisar? Tidak ada yang khusus. Hanya kebetulan bertemu. Kebetulan bertemu? Apakah Kaisar masih ingat? Saat di tempat terlarang, Kaisar pernah menjanjikan satu hal padaku. Katakan. Saya ingin meminta Kaisar menjadikan Jiheng sebagai istri Anda. Maaf, tidak bisa melakukannya. Kaisar sudah berjanji. Apakah ingin mengingkarinya? Ini tidak berhubungan dengan janji. Hanya saja aku memang tidak pernah rasanya ingin menikah. Kaisar saat itu sudah berjanji, asalkan tidak melanggar kebenaran dan tidak menjelakai orang lain, maka akan menyetujuinya. Mengapa sekarang terus menolaknya? Mengapa jika menolaknya? Kaisar, menikah adalah urusan yang besar.
bukan hanya tentang kita berdua saja. Aku menyarankan pernikahan juga demi suku langit dan suku iblis, dan juga untuk kedamaian dunia ini. Suku langit dan suku iblis bisa bersama-sama menjaganya, tidak perlu lagi meributkannya. Kedamaian 6 dunia ini, bukankah merupakan keinginan Kaisar? Tuan Iblis mengantarkan adik ke istana langit. Ternyata demi kedamaian 6 dunia. Benar, demi itu. Kaisar kira memangnya demi apa? Jika begitu, 3 bulan kemudian, kau antarkan saja Jihang ke istana Taichung. Kaisar menyetujuinya. Tuan Iblis sungguh senang. Jika mengantar adik ke istana langit, maka harus tahu adikku akan menjadi orang suku langit, tidak lagi menerima perintah dari suku iblis. Lalu kemudian, kedepannya nanti, jika suku iblis ada tindakan lain, Tuan Iblis pasti akan setia, mengabdi pada keamanan 6 dunia ini. Tidak akan membiarkan suku iblis melakukan hal buruk. Kalau memang itu niatnya, aku pasti akan menyetujuinya. Kaisar memiliki pandangan yang lebih jauh, dan aku belum sampai ke situ. Permohonan Tuan Iblis sudah kusetujui. Masalah pengawal di samping Jihang juga berakhir sampai di sini saja. Jika pernikahan sudah diputuskan, maka semuanya dilakukan sesuai keinginan Kaisar. Kaisar sering jalan-jalan kemanapun. Dia baru pergi sebentar saja. Kau sudah begitu merindukannya. Bagaimana ke depannya? Apa kau ingin Kaisar menjagamu sepanjang hari? Hah? Sudah, kau jangan menangis. Kaisar memintaku menjagamu dengan baik. Begini saja. Ku bantu kau buka batasan ini. Kau bermain sebentar di sini. Bagaimana? Rubah kecil, kau tidak boleh membohongiku. Aku selalu ingin ada di samping Kaisar. Aku ingin pergi mencari Kaisar. Rubah kecil ini berbohong untuk membuka batasanku. Kaisar. Kakak, kau sudah pulang? Kaisar. Kaisar, ternyata rubah kecil mencarimu. Itu getah buku pohon dan biji teratai hijau di Gunung Baisu kan? Ternyata Kaisar mencari obat untukku. Yang kakak bawa bukankah 2 jenis obat mengobati luka dewa? Cepat ambilkan penggiling obat. Hati-hati saat mengambil obat. Aku juga ingin membuat obat terbaik untuk Kaisar. Xiao Jiu cukup pandai memasak. Tugaskan dia memasak untuk rubah kecil. Ada satu hal yang belum aku laporkan. Xiao Jiu hilang. Aku curiga dia berhubungan dengan suku iblis yang menyamar sebagai kakak. Dasar pembohong. Aku selalu melakukan hal benar. Bagaimana mungkin ada mata-mata suku iblis? Aku kan datang dari Qingjiu. Tega sekali dia memfitnahku. Kalau begini aku tidak mau kembali lagi. Kalau kakak begitu mempedulikannya, bagaimana kalau meminta Yuru untuk menjaganya?
Biarkan saja aku sendiri. Tidak ada bawahanmu, aku bisa hidup lebih lama, kan? Tidak masalah. Jika tidak ada yang cocok, aku sendiri yang akan menjaganya. Kakak, rubah kecil ini tidak jelas asalnya. Takutnya jelmaan dari iblis atau siluman yang lain. Kau harus berhati-hati. Kau terlalu banyak berpikir. Ada tenaga untuk menangis, tidak ada tenaga untuk melompat. Kaisar memberiku sebuah giok. Apakah ada benda perjanjian yang dikatakan orang-orang? Kau begitu aktif dan lucu. Dimasukkan ke giok pengunci roh dan hampir saja mati. Ini bukan apa-apa. Asal bisa terus berada di samping Kaisar, aku siap menderita. Dulu aku mempunyai seorang jenderal, sangat berani. Dia sering menolongku ketika dalam bahaya. Hari ini, aku telah melihatnya mati di depanku. Ya ampun. Awalnya mengira Kaisar adalah dewa yang paling tidak berperasaan. Ternyata bisa juga bersedih. Perasaan ini, entah apa sebenarnya, membuat generasinya bersedia melakukannya. Sebenarnya dia tidak perlu mati. Kaisar, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Tapi, boleh tidak jangan mati. Bukan aku tidak cukup sedia, tapi aku selalu ingin bersamamu. Aku terlalu ingin bersama denganmu. Jadi aku tidak boleh mati, karena aku tidak tega. Yang mulia kecil, kau membuat masalah lagi. Kau tahu tidak bulu di tubuhmu itu? Kau yang menggambarnya ya? Bunga mekar dan gugur menjadi lumpur. Semuanya lancar dan selalu bersama. Siming tidak sopan ya melihat puisi orang lain. Dua kalimat sedih bisa dianggap sebagai pelatihan pengucapan. Siming jahat. Tetapi gambar yang mulia kecil ini lumayan bagus. Membahas teknik penulisan ini. Di dunia hanya ada 3 orang yang menguasainya. Pertama, Mo Yuan yang ada di Kunlun Su. Kedua, dewa di Xiantian. Ketiga, yaitu Kaisar sendiri. Yang mulia kecil bisa menguasainya bisa termasuk keberuntungan besar. Tentu saja. Kaisar begitu hebat. Aku akan menyebarkan puisi pahlawan bersejarah ini agar lebih banyak yang melihatnya. Siming, mana barangku? Kau mau ini? Hei. Kau mau yang ini? Jangan buka semuanya. Pakai saja seberapa. Apa yang kau bawa?
Obat oles Mufu? Kau yang membuatnya? Tunggu dulu. Ini. Lumayan. Bagus sekali. Gambar dunia manusia yang dingin ini adalah di hari musim dingin itu, mulai menggambarkan setiap kelopak bunga. Sampai nanti, kita gambarkan kakimu sampai merah dan menekannya lagi di kertas. Bagaimana? Kaisar juga memikirkan ke depannya. Kita masih punya banyak masa depan. Baiklah, mulai hari ini, aku akan lebih rajin lagi. Aku ingin menjadi rubah yang berguna, melakukan hal yang menarik untuk Kaisar. 世事荒凉了相思路，多几圈相思布，最相思不已相思，天不老人不负，缘分无字的书，但求与你同住，化惆怅与悲共舞，本来爱别离苦。 Menjadi rubah yang berguna, lebih baik mulai saat musim panas lewat. Kaisar sungguh menyukai rubah kecil ini demi membuatnya sejuk, menanam 2 pohon besar, diselimuti air putih. Barulah bisa ada pavilion yang sejuk saat musim panas. Bahkan rubah itu bisa mentertawakanku. Untuk apa merendahkan diri? Hanya seekor peliharaan saja. Melakukan begitu banyak hal, selalu memikirkan kakak. Sekarang begini, bisa membuat baju pernikahan untuk orang lain. Kaisar, kau seorang
sendiri selalu melihat buku Parita seperti ini. Dari pagi sampai malam, kemudian dari malam sampai pagi. Sekarang kan sudah ada aku, Kaisar tidak akan kesepian lagi. Aku akan memberikan barang yang paling bagus untuk Kaisar. Kalau nanti aku sudah bisa bicara, aku akan menipu Kaisar ke cincin. Saat itu aku sudah bicara dengan Kaisar. Lihat, bintang di sini begitu besar, tidak lucu sama sekali. Kapan bisa membawamu pergi ke cincin melihat bintang? Baik. Apakah Kaisar pernah melihatmu ceroboh dan tidak benar seperti ini? Aku ingin kau patuh, memang harus membahas Kaisar. Marah? Mari salaman. Kalau marah cepat tua. Lihatlah sekarang umurku seperti ini. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Siapa yang berbicara denganku? Akar dari rumput bebatuan dingin adalah obat baik untuk melupakan kegundahan. Kelopak bunganya adalah bahan yang sangat bagus. Siapa yang ingin bibit ini ya? Oh, ternyata yang mulia kecil. Ini aku khusus mencarinya dalam perjalanan pulang saat pergi ke Sietian untuk mendengar ajaran dewa. Mengatakan bisa menemukannya di Lingsan dan bibit terakhir yang ada di dunia, yang paling akhir. Senang sekali. Tunggu saat kau meninggalkan Jiu Tongqian, kuberikan lagi padamu. Mengagetkan saja. Hei, jangan dimakan. Aku kubur dulu ya kamu di sini. Nanti kalau aku sudah bersama dengan Kaisar, kubur dimanapun tidak masalah. Baru selesai memasaknya. Aku yang memasaknya sendiri. Kaisar? Wow. Aku masih terus memikirkannya. Aku dan Kaisar tidak bisa berbicara. Yang Kaisar bisa, aku tidak bisa. Aku tidak menyangka satu-satunya keahlianku dia juga bisa. Akhirnya aku bisa menemukan banyak kesamaan dengan Kaisar. Akhirnya bisa tenang. Enak tidak? Sungguh sangat tidak enak. Aku harus menggunakan ekspresi apa untuk berkomunikasi dengan Kaisar? Aku ingat bibiku pernah bilang, dulu ada seorang pengantin wanita. Dia tidak pernah pandai memasak. Tiba-tiba dia begitu bersemangat memasak sup daging ikan. Setelah suaminya memakannya, dia memuji masakannya enak. Kemudian pengantin wanita ini tidak tenang. Jadi dia mengambil sedikit sup ikannya dan tidak disangka suaminya bilang hal itu demi menghiburnya saja. Jadi hubungan suami istri mereka menjadi sangat kuat dan terus menjadi banyak pujian bagi orang-orang dan terus disebarkan. Aku tidak boleh mengatakan masakan Kaisar tidak enak.
menyadarinya dengan sangat teliti ya. Senyumanku ini menyimpan keterpaksaan. Lebih baik kau bisa mencobanya sendiri. Artinya, ingin satu mangkuk lagi. Sayang, hari ini sudah habis. Besok akan kubuatkan lagi. Tidak perlu. Aku sudah mencobanya. Sangat tidak enak. Tetapi kupikir bahan yang berbeda akan terasa tidak sama. Jadi kubawakan untuk kau coba. Ternyata selera rubah sungguh tidak biasa. Makan kebanyakan masakan enak Kaisar, bulu jadi rontok semua. Kalau begini terus aku bisa jadi rubah botak. Sepertinya sekarang selain mengungkapkan segalanya tidak ada cara lain lagi. Baiklah, aku akan memberitahukannya dengan bahasa tubuh. Aku akan menolak makan ikan. Baiklah. Teh yang bagus. Ada orang. Aku tidak boleh menguping ucapan Kaisar. Itu kan tidak sopan. Kaisar, aku belum pernah mendengar Kaisar tertarik pada rubah. Kenapa tiba-tiba memelihara rubah? Dia cukup unik. Aku dan dia termasuk berjodoh. Jangan menipuku. Aku tahu ada rubah yang lebih baik. Ada beberapa di Qingqiu dan wujud aslinya adalah wanita cantik. Sedang rubahmu ini, apa uniknya dari dia? Dia merasa ikan yang kubuatkan untuknya sangat enak. Kalau begitu dia sangat unik. Sekarang, kalau aku mengatakannya, itu artinya aku sudah berbohong. Bagaimanapun juga, ini salah paham yang indah. Biarkan saja terus indah. Meskipun bersikeras makan ikan asam manis masakan Kaisar, mungkin bulu di tubuh ini akan rontok semua. Tapi tidak apa-apalah. Anggap saja masuk lebih cepat ke musim pergantian bulu. Apa tadi kau tersenyum? Kau suka? Suka. Lihatlah. Suka tidak? Aku suka semua yang kau gambarkan. Jika sudah bangun, tunggulah ke ruang tengah. Akan kuberikan makanan. Sebenarnya apa bagusnya rubah itu? Lebih penting dariku. Kenapa? Aku tidak peduli. Aku tidak bisa tenang pergi ke Si Huang melakukan hal yang kau inginkan.
Aku berjanji pada ayahmu untuk menjagamu. Tidak mungkin tidak mempedulikanmu. Kenapa perhitungan dengan peliharaanku? Kau lihat? Kau di mata kakak hanya seekor peliharaan saja. Dan kau masih berpikir ingin mendapatkan kakak. Tidak merasa terlalu konyol? Aku bisa tenang pergi ke Zihuang untuk menurunkan hujan. Tidak tahu saat kembali, apakah ketertarikan kakak padamu sudah lewat atau belum. Semoga masih bisa bertemu denganmu di istana Taichen. Kaisar baik sekali. Apa dia hanya menganggapku peliharaan saja? Kalau tahu wujud asliku, dan kalau aku menemui Kaisar sebagai Dewi Agung, apa Kaisar akan menyalahkanku? Dia menggambar bersamaku dan memberiku giok putih yang begitu bagus, menggendongku dan mengatakan banyak hal. Rubah kecil, kau dengan sifatmu itu yang begitu nakal juga tidak membuat Kaisar marah ya? Karena dalam hati Kaisar aku sangat penting. Cepat ikut aku, Kaisar sedang mencarimu. Kaisar, Kaisar, Kaisar. Rubah kecil, tunggu. Tunggu. Tamu penting akan segera tiba. Kau tidak boleh membuat keributan, bisa mempermalukan istana Taichen.是风